sejahtera untuk kita semua. Pemirsa FQ Channel, hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Badannya kecil tapi pengetahuannya besar dan luas. Pak Reza, apa kabar Pak Reza? Alhamdulillah, saya. Pak Reza ini adalah Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang akan datang saya akan undang Kepala Prodinya datang ke sini. Tapi sekarang kita manfaatkan ketemu dengan Pak Reza. Pak Reza, ini sekarang musimnya pendaftaran mahasiswa baru nih. Ya, betul. Pertanyaan orang tua dan mahasiswa itu kalau memilih program studi pasti lulus dari itu mau jadi apa? Bagi mahasiswa yang lulus dari kami, ya, mereka akan tampil menjadi guru yang profesional, unggul, mandiri, dan berakhlak mulia. Unggul, mandiri, berakhlak mulia. Islami tentunya. Mengapa mesti begitu dan mengapa jadi begitu? Mereka akan jadi guru yang unggul karena kami akan mengajarkan bukan hanya menjadi seorang guru saja. Mereka juga bisa menjadi jurnalis. Oke, jadi ada jurnalis. Bisa menjadi jurnalis. Itu didukung oleh mata kuliah di kami. Ada 3 mata kuliah yang mendukung itu. Jadi mereka bisa menjadi jurnalis. Jadi begini Pak Reza, kalau masuk pasti utamanya jadi guru bahasa Indonesia ya. Betul. Tetapi selain jadi guru bahasa Indonesia, ada kompetensi penunjang yang kemudian menjadi pilihan kalau minatnya dan peluang di luar kemudian jadi jurnalis. Apalagi sekarang setiap orang bisa jadi wartawan nih gara-gara YouTube, Instagram segala macam. Jadi setiap orang punya televisi sendiri, punya jadi wartawan sendiri, produser sendiri. Jadi memang peluangnya banyak. Tapi yang paling pokok kan pengetahuan tentang jurnalistiknya itu. Yang umumnya orang-orang yang menjadi YouTuber dan sebagainya agak lemah ya. Nah di sini ada mata kuliah penunjang yang berkaitan dengan itu jurnalistik. Ada yang lain Pak Reza? Nah, selain kita mengajarkan mahasiswa kami untuk menjadi jurnalis gitu, dengan tadi ditunjang 3 mata kuliah, kami juga mendidik anak-anak kami atau mahasiswa kami menjadi seniman. Seniman bagus. Seniman. Itu juga sama, ditunjang oleh 3 mata kuliah juga. Kalau seniman sudah ada buktinya nggak bahwa lulusan kita memang punya kompetensi di bidang itu? Banyak bagus. Beri contoh. Contohnya ada Rano Sukmantara. Ya. Rano Sukmantara itu beliau adalah aktor teater dengan di asuhan almarhum Didi Petet. Oke. Ya. Nah, pemirsa nanti bisa lihat di sini nih yang mana Pak Rano itu, dan kalau tidak salah ada temannya Pak Rano ya. Iya. Yang sekarang pakai baju batik yang itu. Betul. Ada Pak Rano. Saya juga sama produk dari kesenian. Tahun berapa Pak itu Pak dengan Pak Didi Petet? Saya dengan Pak Didi Petet itu tahun 2012. 2012. Ya, 2012. Waktu itu saya terlibat di garapan drama musikal, bukan musikalisasi, tapi drama musikal Tunggal Sarung. Pertanyaannya kenapa nggak jadi ikutan ke itu Pak yang nyopet-nyopet, apa karena guru nggak boleh ambil itu? Mungkin bisa jadi begitu Pak. Karena saya guru jadi saya tidak mau ikutan yang film copet itu. Tapi ikut ditawari waktu itu ya? Pernah, waktu itu ketika almarhum yang masih ada saya juga ikut garapan beliau. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kebetulan waktu itu almarhum Didi Petet itu sedang menggarap preman pensiun, bukan yang copet. Oh iya, preman pensiun kan isinya kan pecopet ya? Ada juga salah satunya ada copet. Yang di preman pensiun juga sebetulnya ada yang di kita. Siapa? Yang di bahasa Indonesia dulu namanya Romjan, atau yang di preman pensiun mungkin pemirsa di rumah pernah dengar nama Uyan gitu ya, di preman pensiun itu juga. Uyan itu jadi apa di situ? Yang Uyan itu ya? Uyan itu dia perannya jadi pacar dari anaknya Kang Bahar, abang Didi Petet itu. Oh ya. Pacarnya. Oke, nanti kita lihat. Coba kita lihat. Nah ini orangnya ya. Itu betul. Itu dia si Kribo, si Kriwel. Nah dia memang seniman banget sih sebetulnya. Pak Reza juga sebenarnya ditawar itu. Pernah, saya juga pernah ngobrol dengan almarhum waktu itu karena dengan bahasa Sunda beliau ya, Sa, arek iluan. Om,
sayangnya kabur menang kuliah. Saya dapat beasiswa di Unpad waktu itu. Akhirnya saya tidak diambil di sana di kesenian. Terlebih orang tua dan calon istri pada saat itu bagus tidak terlalu mendukung di kesenian. Saya lebih. Jadi artinya lulusan Uninus dengan mata kuliah penunjang kesenian itu sudah bisa mengantarkan lulusannya berkiprah di dengan pada di PT tingkat nasional tuh. Iya, alhamdulillah. Ya, kemudian ada yang sudah profesional masuk ke sinetron juga. Padahal kan dalam struktur kurikulum itu bukan mata kuliah utama ya. Bukan. Tapi penunjang, tapi itu sudah bisa mengantarkan situ. Ada mata kuliah ya yang secara khusus mendidik peserta menjadi aktor gitu ya? Kalau secara khusus tidak ada untuk keaktoran, tetapi untuk materi keaktoran itu dibalut dalam lingkup mata kuliah manajemen pagelaran. Kalau sanggar sastra gitu. Nah, untuk mata kuliah yang tadi kan ini mata kuliah penunjang, mata kuliah pilihan. Iya. Kalau mata kuliah yang inti ada namanya dari mulai apresiasi drama, kajian drama sampai sanggar sastra. Nah, itu diajarkan, dilatih menjadi aktor. Jadi artinya selain menjadi guru bahasa dan sastra, dia bisa jadi ahli sastra, ahli prosa, ahli puisi, apresiator, kritikus juga bisa, dan ditambah tadi dengan mata kuliah tertentu yang manajemen pagelaran, tambah lagi dengan sanggar sastra, bisa memanage sebuah kegiatan pementasan gitu ya Pak Reza. Ditambah lagi dengan zaman sekarang dengan gadget yang seperti ini bisa buat sketsa, vlog segala macam jadi terfasilitasi ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi nyebut hipnosis, apakah memang ada juga? Iya. Ya, jadi di kami itu tadi selain mahasiswa kami dididik menjadi guru bahasa Indonesia yang unggul, mandiri dan juga islami tadi, kami juga memberikan kompetensi tambahan jadi jurnalis, jadi seniman, dan satu lagi adalah hipnoterapis. Hipnoterapis. Jadi mahasiswa kami dilatih sama itu juga mata kuliah pendukung atau mata kuliah pilihan. Untuk yang hipnoterapis ini target kami adalah mendidik anak-anak kami tahu tentang teori hipnosis, kemudian mereka bisa menerapkan itu dengan terapi untuk kesehatan. Artinya lebih ke sana sebetulnya. Dengan teknik hipnosis saja. Saya sih mencoba menghubung-hubungkan ya dalam satu sisi pendidikan bahasa, ini hipnosis gitu. Barangkali pada penajamannya adalah bagaimana mengolah kemampuan berbahasa itu yang kemudian memiliki kekuatan hipnosis gitu ya. Betul. Dan hipnosisnya diarahkan sesuai dengan profesi. Kalau guru, Bapak Ibu, bayangkan ya kalau kita dulu sekolah, kadang-kadang kan menyimak ada guru kita yang kalau berbicara itu membuat kita terkesima, terpukau, bahkan lupa waktu. Nah itu barangkali bentuk penerapan hipnosis dalam pembelajaran. Dan ini mahasiswa Uninus itu diberi bekal itu ya, bagaimana strategi atau teknik menggunakan teori hipnosis dalam pembelajaran. Pak Reza, untuk mencapai tujuan yang bagus-bagus tadi ya, bisa menjadi hipnoterapis, bisa menjadi jurnalis, bisa menjadi juga seniman selain jadi guru bahasa Indonesia. Ini kan kalau hanya beri guru ngomong kosong nih, kalau dosen-dosennya memang tidak kompeten. Ini dosennya betul-betul kompeten. Oh jelas. Oke, saya cek satu-satu. Ini kalau kesenian Pak Reza sendiri sih sudah punya pengalaman dengan Pak Didi Peter, kemudian sekarang mengajar. Selain Pak Reza siapa yang kemudian diunggulkan untuk bisa membimbing para mahasiswa itu menjadi seorang seniman gitu? Seniman. Ya. Di kami pertama ada Dr. Eti RS. Oke, saya tahu itu. Kalau tidak salah Pak Eti RS ini sahabat dekat dan partnernya Pak Ayim Rosidi ya? Betul. Setiap kali ada kegiatan di perpustakaan Pak Ayim Rosidi, beliau selalu datang. Dan yang merancang juga? Dan yang merancangnya beliau. Memang dari awal sampai akhir kemungkinan beliau yang lebih bertanggung jawab di situ. Karyanya juga banyak ya kalau Bu Eti? Oh iya, karyanya juga sangat banyak sekali. Kumpulan-kumpulan puisi, kemudian cerpen-cerpen, yang cerpen Sunda terutama, beliau banyak sekali membuat karya itu. Selain BTS ada juga Pak Wahyudin. Ya. Pak Wahyudin sekarang jadi kaprodinya di kami. Jadi memang seniman yang kemudian jadi manajemen, betul. mengurusi manajemen perkuliahan ya. Betul.
Jadi kelihatan nanti warna senimannya jadi kuat ya di situ. Oh iya. Pertama ketika S1 beliau lulusan dari dulu namanya SSI, sekarang ISBI di bidang kesenian. Kemudian dari situ beliau menggeluti tentang kesenian. Ya kurang lebih sekitar 20 tahunan beliau di bidang kesenian. Kalibernya juga sudah kaliber nasional. Jadi ada lagi siapa selain Pak Wahyu, Bu Eti, Pak Desa sendiri? Yang terbaru sekarang ada Pak Ridwan Saidi. Kalau tidak salah itu yang yang jagongan perancang musik. Ya betul. Betul. Kalau tidak salah dipasang diri berapa dia dapat hadiah apa namanya istilahnya di bahasa Sunda itu Pak? Beliau dapat musik terbaik. Apa namanya istilahnya? Pinunjuk musik terbaik. Jadi karya beliau yang diakui sebagai karya terbaik pada waktu itu. Jadi yang namanya Bobby Getih ya Mas? Betul, namanya Ridwan Saidi. Tapi saya juga kurang tahu kenapa julukannya jadi Bobby Getih. Itu nama panggung atau nama profesional. Nah iya biasanya begitu sih. Kalau yang Pak Ridwannya itu nama akademis ya, yang di kampus mungkin nama munculnya yang itu. Nama panggungnya sih, lebih tepatnya nama panggung. Oke, yang sekarang Pak, yang jurnalistik. Siapa dosen kita memang yang punya pengalaman jurnalistik? Yang jurnalistik pertama ada yang sekarang jadi kukuhnya di Koran Pikiran Rakyat. Siapa? Namanya Ibu Dr. Erianti. Wah, dia memang redaktur senior ya. Dan kalau tidak salah sekarang jadi apa di yayasan di bawah Pikiran Rakyat juga. Beliau dosen di kami. Tapi sekarang untuk 1 tahun yang lalu beliau ditarik ke Fakultas Komunikasi jadi ketua prodinya. Oh iya, tapi tetap di kita masih berkiprah ya. Di kita masih tetap berkiprah. Siapa lagi Pak yang kalau Bu Eri lebih ke ini ya, ke redaktur senior gitu. Kalau yang orang lapangannya ada nggak yang di orang lapangannya ada? Siapa Pak? Namanya Pak Miftahul Malik. Pak Miftahul Malik. Beliau tuh selain jurnalis, di lapangan beliau handal, beliau juga seniman sebetulnya. Iya, ini. Nah ini botak-botak begitu. Ya memang jadi udah bersahaya ya kalau. Iya, iya benar. Pak Malik ya. Kita nanti undang khusus Pak Malik, kita bicara panjang lebar tentang Bandung segala macam dia tahu. Ada lagi kalau tidak salah Pak Usman ya Pak. Betul. Pak Usman. Ini juga dulu senior ya di wartawan yang kemudian sekarang lebih fokus menjadi dosen ya. Betul. Pak Usman Supendi. Pak Dr. Usman Supendi. Jadi kami tidak tahu dosen-dosennya sudah yang qualified gitu ya. Di lapangan praktisi sudah menonjol, kemudian dia beralih ke akademisi. Kalau di pewayangan itu tadinya satria jadi pandita. Jadi pandita itu kembaliannya jadi ngajar ya. Ya betul. Oke, sudah 2 yang kita bahas tadi, kesenian dan jurnalistik. Satu lagi nih yang hipnosis. Ini pada saat awalnya langsung tidur nggak? Andai kata Anda ingin merasakan tangan ini 2 tangan jarinya 10, dosen kita bisa mengatur cara berpikir yang seolah-olah yang kalau kita hitung ini jadi 9, jadi 11 gitu. Iya betul. Tapi itu kan sebenarnya yang intrik atau kembangnya pembelajaran supaya menarik. Kan intinya bukan di situ ya Pak, bukan di hipnosisnya, tetapi bagaimana bisa guru bisa memaksimalkan kemampuan penggunaan bahasa yang bisa tanda petik menghipnosis siswa untuk bisa memperoleh pembelajaran yang maksimal kan itu. Tepatnya bukan menghipnosis tapi memberikan sugesti, memberikan sugesti supaya anak-anak itu lebih fokus untuk belajar. Begitu Pak. Oke, nanti pada satu waktu mohon izin dan minta Pak Sekretaris Prodi untuk bisa mengundang dosen itu. Siap. Dan saya juga ingin merasakan ini saudara. Siap, nanti insya Allah itu ketika kami tokohnya siapa Pak? Untuk yang pengajar, pengajar ya. Yang kami undang itu untuk mengajar di hipnoterapis ada 2 orang. Yang pertama ada Asep Rahmat, gelar di kehipnoterapisannya juga sudah NLP, CI, CH, CHT. Itu sudah jadi trainer. Trainernya juga sudah nasional, tingkat nasional. Satu angkatan dengan Romi Rafael.
Ya. Kemudian yang kedua ada Pak Dedi. Beliau suka disebutnya Pak Dedi Aheng. Ya. Beliau juga sudah Enggak, sampai. kalau Pak Asep ini dia akademisi atau praktisi sih sebenarnya Pak? Beliau lebih ke praktisi. Ke praktisi. Lebih ke praktisi. Praktisi di apa, di kepolisian atau di mana? Beliau lebih ke praktisi di terapis. Oh, di Pak Asep itu. Lebih ke terapis. Kalau dan Pak trainer. Kalau Pak Dedi tadi, Pak Dedi? Atau Pak Dedi, beliau selain praktisi juga, tapi selain praktisi, beliau itu politisi sebetulnya. Itu dua-duanya dari praktisi. Kalau yang memang akademisi yang mungkin disertasi atau Yang akademisi ada, namanya Pak Hamdani. Pak Hamdani. Pak Hamdani juga gelarnya sudah gelar untuk di ke hipnoterapisan ya. Ya. Gelarnya juga sudah sampai CI, CH, CHC. Jadi di kalangan para hipnosis gitu ya. Hipnosis Itu dia sudah levelnya ke pelatih ya. sudah ke trainer. Ke trainer ya. Pelatih. Itu di satu sisi. Di sisi lain memang di akademisnya latar belakangnya pendidikan bahasa. Pendidikan bahasa, Sehingga bahasa Indonesia. Bisa di dua kompetensi itu bisa dijadikan satu. Betul. Sehingga bisa dipastikan bisa mengantarkan mahasiswa mencapai profil lulusan yang tadi ya Pak ya. Betul. Oke pemirsa ruang akademik di FKIP Channel, jika ada pertanyaan Anda bisa tuliskan di bawah di komentar. Insya Allah nanti saya akan mengundang Pak Reza dan teman-teman dosen untuk memberikan jawaban yang lebih konkret lagi. Datang ke kampus, mari kita diskusi panjang lebar. Terima kasih Pak Reza. Sama-sama Pak. Salam sehat ya. Salam Kita sehat. masih belum bisa salaman karena masih kondisi Ya, pandemi. kita masih jaga jarak, Oke, jaga jarak betul. tapi hati kita masih tetap ya Pak Gus ya. Tapi nggak mau dengan Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.